Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai kepuasan kerja. Kalau bicara masalah kepuasan kerja, kadang para eksekutif atau para pimpinan menganggap bahwa karyawannya mendapat kepuasan kerja ketika ada pemenuhan kompensasi. Biasanya seperti itu. Kepuasan kerja akan mengikuti ketika kompensasi terpenuhi. Biasanya mereka menganggap seperti itu. Sehingga apa? Kalau karyawan sudah mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima, para pemimpin atau para eksekutif menganggap bahwa pasti karyawannya mendapat kepuasan gitu. Hal ini sebenarnya ada benarnya juga. Karena apa? Karena salah satu variabel penting dari kepuasan kerja itu adalah kompensasi. Itu salah satu, saya katakan lagi, salah satu variabel penting dari kepuasan kerja. Ketika gini, kompensasi terpenuhi, orang-orang yang kompensasi terpenuhi biasanya mereka akan berprestasi kinerja lebih baik. Itu salah satu variabel. Tetapi ada juga karyawan yang begini, ketika dia sudah mendapatkan kompensasi yang bagus, pemenuhan kebutuhan kehidupannya semuanya terpenuhi, tetapi dia merasakan tidak mendapatkan kepuasan kerja. Kenapa dia tidak mendapatkan kepuasan kerja? Karena kadang-kadang begini, ketika dia sudah mendapatkan gaji yang bagus, kebutuhannya semua terpenuhi gitu, dia tidak karena gini, dia merasa gini, ketika dia bekerja dia merasa diasingkan, atau kadang-kadang dia merasa bahwa pekerjaan tidak digunakan, atau kadang-kadang merasa pimpinannya dengan bahasa tubuh tidak menyukai dia. Itu kadang-kadang tidak membuat orang mendapatkan kepuasan kerja. Ini sebagian orang, tidak semuanya. Jadi pemimpin yang acuh tak acuh terhadap karyawannya, tidak pernah memperhatikan karyawannya, kemudian dengan bahasa tubuh tertentu yang menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai karyawannya gitu. Ini membuat karyawan tidak suka. Makanya bagian dari kepuasan kerja ketika begini, kita diperhatikan oleh pimpinan kita, kita sudah senang banget. Hanya ditanya apa kabarmu hari ini saja oleh pimpinan kita, itu kita sudah senang banget. Apalagi ketika kita ditepuk pundak kita dan mereka mengatakan good job, itu kita senang banget. Itu sudah kita merasa puas. Artinya apa? Saya balik lagi, tidak bahwa kompensasi itu variabel penting tapi bukan satu-satunya. Variabel penting tapi bukan satu-satunya. Kemudian bahwa ada beberapa kasus industrial yang sering terjadi, perlawanan antar karyawan dengan manajer. Anda sering membaca atau melihat pemogokan ya, sering melihat demo ya. Jadi itu ketika gini, ada perlawanan antara karyawan dengan manajemen. Jadi dalam beberapa kasus hubungan industrial ini, bahwa frustasi menyertai ketidakpuasan akan mengakibatkan aktivitas atau perilaku yang agresif. Perilaku yang agresif ini ditunjukkan dengan tadi demo atau pemogokan kerja. Mereka datang bareng-bareng tapi dia tidak melakukan aktivitas pekerjaan apapun gitu. Sehingga mereka datang aja, tapi dia pemogokan. Jadi sudah melakukan perilakunya sudah agresif. Di beberapa teori yang menyatakan seperti itu. Jadi kalau orang sudah frustasi, kemudian pasti dia akan melakukan hal-hal yang agresif. Misalnya apa? Ketika terjadi begini, pertama, ketika orang bekerja tidak mendapatkan kompensasi yang memadai, atau mendapati pekerjaan yang menjemukan, tidak mendapatkan kompensasi yang memadai, atau mendapatkan pekerjaan dalam organisasi itu menjemukan.
ini mendukung insiden pemogokan. Sehingga apa? Karena kedua hal ini, kompensasi yang tidak terpenuhi atau pekerjaan yang menjemukan, ini merupakan penyebab orang frustasi. Sehingga kalau orang frustasi tadi akan melakukan aktivitas yang agresif atau perilaku yang agresif. Perilaku yang agresif salah satunya adalah demo atau pemogokan tadi. Ini penyebabnya seperti itu. Itu dalam kasus hubungan industrial ketika karyawan tidak merasakan ketidakpuasan yang berlangsung sudah lama, terus menerus, lama-lama mereka frustasi. Nah, dengan frustasi itu pasti secara teori itu kalau orang frustasi pasti akan melakukan aktivitas yang agresif. Nah, agresifnya apa? Nah, itu salah satu contohnya. Itu yang terjadi pada beberapa kasus industrial ya. Selain itu, ketidakpuasan terhadap faktor kepemimpinan. Ketidakpuasan terhadap faktor kepemimpinan kadang-kadang ini merupakan jadi ini, ketidakpuasan terhadap pemimpin itu kadang-kadang membuat seseorang menunjukkan perilaku-perilaku tertentu. Misalnya jadi gini, pemimpin yang saya sebutkan di atas tadi, saya contohkan di atas tadi, kadang-kadang pimpinan kita itu menunjukkan sikap tidak suka pada kita, atau pimpinan kita itu menunjukkan kecurigaan yang berlebihan terhadap kita. Yang sudah bekerja pernah ngalami nggak hal yang seperti ini? Pimpinan kita itu nggak suka pada kita, menunjukkan sikap nggak suka pada kita, atau pimpinan kita itu mencurigai tindakan kita berlebihan. Kalau kita sudah merasa seperti itu, biasanya kita bekerjanya adanya was-was terus, gek dan sebagainya. Itu bahasa Jawanya seperti itu ya. Takutnya kalau nanti aku dicurigai begini, dan seterusnya. Kalau sudah pada orang sudah pada ketika bekerja dia sudah mengalami hal seperti ini, pasti lama-lama dia akan frustasi. Kenapa? Karena kekhawatirannya jauh lebih tinggi daripada aktivitas yang dia kerjakan. Kalau dia mau melakukan aktivitas tertentu, pasti dia berpikir, suka nggak ya pimpinan saya? Curiga nggak ya pimpinan saya? Nah, ini kadang-kadang ini mempengaruhi. Jadi harusnya pemimpin itu menciptakan suasana yang nyaman dan menghilangkan kesenjangan atau gap tentang kepuasan itu sendiri. Harusnya pemimpin seperti itu. Jadi bagaimana caranya mereka menciptakan suasana yang nyaman, menghilangkan kesenjangan atau gap tentang kepuasan itu sendiri. Harusnya pemimpin melakukan itu. Ada pemimpin yang melakukan pendekatan tradisional begini, menganggap pendekatan tradisional itu gini, menganggap bahwa karyawan yang tidak puas itu dianalogikan seperti sebuah gerbang kereta. Jadi gerbang kereta ini kalau tidak bisa mengikuti gerak dan mengikuti gerak lokomotifnya itu, maka gerbang itu akan ditinggalkan. Jadi pemimpin tradisional seperti itu. Jadi kalau begini, kalau ada gerbang kok tidak bisa mengikuti gerak dan kecepatan lokomotifnya, praktis gerbang ini dipotong, ditinggalkan. Karena apa? Yang namanya lokomotif itu kan jalannya nggak bisa berhenti tuh, dan kencang kan, lancar dan cepat kan gitu kan. Kalau gerbang ini tidak bisa mengikuti kegiatan yang lancar dan cepat ini oleh lokomotif, gerbang ini ditinggalkan. Kenapa? Mereka menganggap karena gerbang ini lambat, itu menganggap bahwa membebani lokomotif, memberat-berati, bahasanya begitu. Jadi lebih baik apa? Potong, tinggalkan. Harusnya seperti apa? Harusnya berpikirnya begini. Pemimpin yang berpikir dengan analogi begini, ketika gerbang itu kok tidak bisa lancar, tidak bisa cepat, itu penyebabnya apa? Sebabnya apa?
itu mereka akan mencari sebabnya. Kenapa kok gerbang ini nggak bisa jalan mengikuti lokomotif, sedangkan misalnya lokomotif di antara gerbang yang ketinggalan ini yang tidak bisa cepat dan tidak bisa lancar tadi, ada berapa gerbang yang bisa mengikuti. Gerbang ini bisa mengikuti, kok gerbang ini nggak bisa mengikuti. Pemimpin yang baik harusnya menyelidiki atau menganalisa atau menganalisis penyebabnya apa, kenapa gerbang ini tidak bisa mengikuti, tidak lalu dipotong tetapi dianalisis penyebabnya apa, karena atau gerbangnya yang bermasalah, mesin di gerbang itu rusak, atau rodanya kenapa, atau apanya kenapa, itu diselidiki. Sehingga apa? Bagaimana caranya gerbang ini bisa mengikuti lokomotif atau setidaknya mengikuti gerbang-gerbang yang lain. Agar apa? Jalannya senada. Kalau kereta itu kan jalannya senada gitu kan, semuanya jalan bareng gitu kan. Gak ada yang lebih pelan, gak ada. Kecepatannya sama. Dari depan hingga belakang kecepatannya sama. Nah, jadi kenapa kalau ini tidak dianalisis penyebabnya, kalau dibiarkan yang menjadi masalah itu aset perusahaan. Kan sayang tuh aset perusahaan. Nah, kemudian makanya harus dianalisis agar aset perusahaan tidak rusak. Kalau sudah dianalisis kan akan tahu penyebabnya. Sehingga apa? Sehingga gerbang ini akan bisa mengikuti jalannya lokomotif. Oke, kita masuk ke sini. Pengertian dari kepuasan kerja menurut Robbins tahun 2006, kepuasan kerja itu sebagai suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaan. Kepuasan itu sebagai suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. Jadi bagaimana sikap mereka terhadap pekerjaan mereka. Nah, apa yang dilakukan? Kita lihat. Kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong terwujudnya tujuan organis secara efektif. Kalau tadi analogi saya di atas tadi yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ketika orang mendapatkan kepuasan yang tinggi, manajemen bagus, pemimpin bagus, peraturan bagus, kompensasi bagus, misalnya seperti itu akan mendorong terwujudnya organisasi secara efektif. Kenapa? Karena karyawan akan bekerja lebih bagus ketika dia mendapatkan kepuasan kerja. Analoginya begini, karyawan ketika dia mendapatkan kepuasan kerja bagus, pasti produktivitasnya tinggi, prestasi kerjanya tinggi, sehingga apa? Pasti tujuan organisasi tercapai. Analoginya seperti itu. Nah, tadi dari apa saja, variabelnya apa saja yang kita bahas tadi. Kemudian sementara tingkat kepuasan kerja yang rendah merupakan ancaman yang akan membawa kehancuran atau kemunduran bagi organisasi. Tingkat kepuasan yang rendah, jadi kalau tadi tingkat kepuasan yang rendah terus menerus tidak ada tingkat kepuasan, lama-lama menjadi ancaman. Kenapa? Pasti aset dari perusahaan akan terbebani dan pasti akan terjadi kemunduran organisasi. Orang tidak puas, pasti kinerjanya menurun. Ini akan mempengaruhi hasil dari organisasi tersebut. Prestasinya akan menurun juga. Tujuan organisasi tercapai enggak? Ini. Sehingga apa? Terjadi kemunduran organisasi. Itu yang terjadi dari kepuasan kerja. Oke. Kita bahas mengenai teori tentang kepuasan kerja. Teori pertama tentang teori diskrepensi teori, ya. Ini teori tentang apa? Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan merupakan perbedaan antara apa yang dirasakan oleh pegawai tentang apa yang seharusnya ia terima dengan apa yang sebenarnya ia terima. Apa yang seharusnya ia terima dengan apa yang sebenarnya ia terima. Jika yang didapat lebih besar dari yang diharapkan, maka seseorang akan puas. Jika ia mendapatkan lebih besar dari yang diinginkan, maka dia akan merasakan kepuasan kerja. Sebaliknya, jika yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan, dia tidak akan mendapatkan kepuasan kerja. Ini teori yang
pertama. Ini teori tentang ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian antara apa? Antara yang seharusnya ia terima dengan apa yang sebenarnya dia terima. Ini teori pertama. Jadi orang merasa puas ketika apa? Ketika apa yang dia dapat sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia akan puas. Tetapi sebaliknya ketika ia mendapatkan lebih rendah atau tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia akan merasa tidak puas. Ini teori pertama. Teori kedua tentang two factor teori. Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda. Jadi two factor ini ada dua variabel ya, variabel motivator dan variabel hygiene factor. Jadi two factor ini faktor motivator, faktor hygiene factor. Jadi apa variabel ini? Variabel motivator itu adalah variabel penyebab kepuasan. Jadi ada dua variabel motivator ini adalah variabel penyebab kepuasan. Apa saja variabel ini? Variabel ini berkaitan dengan prestasi kerja, pengetahuan, tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaannya. Itu adalah faktor-faktor penyebab kepuasan. Jadi kalau dia berprestasi dia akan puas, dia punya pengetahuan ketika bekerja dia akan puas, dia bisa melakukan tanggung jawab atas pekerjaannya, dia akan merasa puas. Ini variabel motivator. Variabel kedua adalah hygiene factor. Hygiene factor itu adalah variabel penyebab ketidakpuasan. Apa saja? Contohnya gaji, kondisi kerja, dan kebijakan organisasi. Gaji, kondisi kerja, dan kebijakan organisasi. Tiga hal ini adalah merupakan hygiene factor atau variabel penyebab mereka tidak puas. Mereka akan, mohon maaf kalau dari teori ini, mereka akan hitung-hitungannya tidak puas dari sini. Dia akan merasa tidak puas dari situ. Oke. Yang ketiga adalah teori tentang equity teori. Equity teori ini kita lihat orang yang merasa puas atau tidak puas tergantung dari apakah ia merasa adanya keadilan atau tidak puas pada situasi tertentu. Jadi dari apakah ia merasa adanya keadilan atau tidak puas pada situasi. Jadi setiap karyawan akan membandingkan input, outcome pada dirinya. Input dan outcome pada dirinya dengan orang lain. Input dan outcome pada dirinya dengan orang lain. Dia akan membandingkan itu. Bila perbandingan itu dianggap adil, dia membandingkan input outcome dirinya dengan orang lain tadi. Jika perbandingan itu dianggap adil, dia akan merasa puas. Tetapi bila perbandingannya itu dianggap tidak adil, dia akan merasa tidak puas. Jadi dia akan membandingkan. Contohnya begini, ketika dia bekerja mendapatkan hasil atau gaji, dia akan membandingkan gaji orang lain yang kedudukan sama dengan dia akan membandingkan. Kalau karyawan lain posisi yang sama, gajinya sama, ia akan puas. Atau gaji dia lebih bagus daripada gaji orang lain, dia akan puas. Tetapi ketika dia dapati teman dia dengan kedudukan yang sama ternyata gajinya lebih tinggi dia akan merasa tidak puas. Itu adalah equity teori atau teori keadilan. Atau teori teori keadilan. Mohon maaf. Oke. Itu 3 teori. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor pertama adalah pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu ternyata mempengaruhi kepuasan kerja. Pekerjaan yang dilakukan itu mempengaruhi kerja. Biasanya begini, orang-orang yang punya punya kesenangan tertentu atas pekerjaan itu, ketika dia melakukan pekerjaan sesuai dengan kesenangan dia akan merasa puas. Karena apa? Dia melakukan pekerjaan yang
seperti yang dia inginkan itu. Kemudian ini yang di sini dijelaskan bahwa yang termasuk pekerjaan yang memberikan kepuasan adalah pekerjaan yang menarik dan menantang, pekerjaan yang tidak membosankan, serta pekerjaan yang pekerjaan yang dapat memberikan status pada mereka. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan tadi, bahwa sesuai dengan apa yang dia inginkan, kemudian tidak membosankan, serta pekerjaan-pekerjaan yang memberikan status. Ini merupakan pekerjaan yang membuat orang merasa puas. Kemudian yang kedua adalah upah dan gaji. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian tentang promosi, ini juga mempengaruhi kepuasan. Kemudian yang keempat, supervisi atasan Anda, ini akan mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian kelompok kerja atau teamwork. Kemudian yang keenam adalah kondisi kerja atau lingkungan kerja. Oke. Itu yang dapat saya jelaskan. Silahkan baca materi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.